macet, banjir, kriminalitas, dan masalah-masalah lainnya semakin hari semakin meningkat di Bali. Ini tanggung jawab siapa? Macet dulu kita sering melihat di berita-berita, kemacetan tersebut hanya terjadi di ibu kota, yaitu Jakarta. Dan banjir pun di setiap musim hujan itu hanya terjadi di kota-kota besar seperti Jakarta juga. Kita dan saya pribadi tidak pernah nyangka bahwa pulau tempat saya dilahirkan itu akan mengalami hal yang sama, bahkan lebih parah. Terutama macet. Macet di Bali itu sudah semakin parah. Kalau di Jakarta kan memang besar, kalau di Bali hanya ruang lingkupnya segitu, tapi macet di mana-mana. Apa yang menjadi penyebab semua ini? Kalau menurut saya pribadi, karena kendaraan yang masuk ke Bali itu meningkat drastis daripada tahun-tahun lalu. Karena mungkin zaman sekarang atau saat ini orang-orang sangat mudah untuk membeli kendaraan dengan cara menyicil. Jadi para perantau dari luar Bali yang datang ke Bali itu sudah tentu punya kendaraan. Karena di daerah Bali itu daerah pariwisata, apalagi sekarang udah ada transport online, mereka bisa mencicil kendaraan terus mencari kerja di Bali. Nah, itu salah satu yang menjadi penyebab macet. Nah, terus banjir. Setiap musim hujan, dulu kita hanya melihat di berita yang paling sering terjadi banjir itu saat musim hujan, yaitu Jakarta. Bahkan sampai ada lagunya, Jakarta kebanjiran. Nah, namun saat ini banjir itu sudah terjadi di Bali. Bahkan mungkin lebih parah daripada Jakarta. Entah apa penyebabnya, yang jelas Bali itu kekurangan drainase, yaitu penyerapan air. Nah, kita lewatkan dulu itu karena sudah ada yang berwenang, yang digaji oleh rakyat untuk mencari solusi masalah-masalah tersebut. Kita sebagai masyarakat biasa hanya bisa berharap bapak-bapak yang duduk dan digaji oleh rakyat mampu menghasilkan solusi untuk masalah kemacetan dan banjir. Nah, selain itu, yang lebih parah di Bali adalah kriminal. Dulu orang yang berwisata ke Bali katanya terkenal dengan keramah tamahan masyarakat, bahkan keamanan. Kalian pernah dengar gak? Hanya di Bali, naruh motor atau kendaraan lainnya tidak nyabut kunci itu tidak akan hilang. Itu dulu terjadi di Bali memang. Masyarakatnya ramah dan baik-baik. Semakin kesini, jangankan masyarakat luar, jangankan orang yang akan berwisata ke Bali, masyarakat sendiri, masyarakat lokal Bali saat ini sudah merasakan ketidakamanan mereka untuk beraktivitas di Bali. Karena kenapa? Kriminal semakin meningkat di Bali. Pembunuhan itu dalam 1 minggu itu bisa terjadi 3 kali. Dan pelakunya tidak hanya
orang luar Bali, namun orang Bali itu sendiri juga bisa jadi pelaku. Bahkan orang internasional yang lagi ada di Bali itu bisa menjadi pelaku kriminal tadi. Seperti pembunuhan, seperti tawuran. Sedikit-sedikit kita melihat berita di media sosial. Kalau tidak pembunuhan, ya pengeroyokan. Kalau tidak pengeroyokan, begal. Nah, saya sebagai masyarakat biasa, paling saya soroti itu adalah masalah kriminal. Karena kenapa? Mungkin saat ini kejadian hal yang menimpa para korban kriminal di Bali itu tidak terjadi kepada kita. Tapi tidak menutup kemungkinan esok atau lusa itu bisa terjadi kepada kita. Nah, masalah semua ini itu penyebab utamanya atau yang seharusnya menjadi penanggung jawab adalah para bapak-bapak atau ibu-ibu yang bisa mengambil kebijakan. Dalam artian pejabat yang digaji oleh rakyat. Bagaimana mereka agar mampu mengembalikan Bali setidaknya aman untuk masyarakat Bali itu sendiri dulu. Karena mereka digaji oleh rakyat untuk mencari solusi. Nanti kalau ada orang yang mengkritik, dibalas dengan, kalau kritik jangan lupa untuk solusi. Jangan lupa kasih solusinya juga. Kita memang hanya bisa mengkritik sebagai rakyat kecil. Karena mereka yang digaji oleh rakyat itu memang tugasnya untuk mencari solusi. Kalau memang tidak mampu untuk mencari solusi agar Bali menjadi lebih baik, mending mundur, mending tidur. Saat ini tidak hanya orang yang keluar malam mabuk di jalan atau ugal-ugalan di jalan yang menjadi korban kriminal. Tapi baru kemarin saya lihat di berita, orang hanya untuk mampir ke warung itu menjadi korban penusukan oleh orang yang tidak dikenal. Bali saat ini sudah kritis, bukan tidak baik-baik saja lagi, tapi udah kritis. Namun di balik itu semua, di media sosial saya sering melihat banyak orang-orang berkumpul dengan kelompoknya dan membunyikan yel-yel. Di akhir yelnya tersebut ada kata Jaya, Jaya, Jaya. Semua itu mengatakan nindihin Bali. Kita untuk Bali. Namun sampai saat ini saya belum melihat apa fungsi mereka untuk Bali dan orang banyak. Mungkin menurut saya pribadi, kembali lagi aktifkan KIPEM, perketat lagi orang masuk Bali. Orang yang masuk Bali harus orang yang sudah mendapatkan pekerjaan di Bali, atau KIPEM diperketatlah desa adat terutama. Karena benteng terakhir Bali itu hanya desa adat. Tapi kalau desa adat saja dipolitisasi, gimana mereka mau menjadi benteng terakhir untuk Bali? Dan akhirnya Bali seperti saat ini tidak hanya kriminal, namun sudah mulai ada hal-hal yang berbau fanatik agama. Dulu
Bali dikenal dengan masyarakatnya ramah, sopan santunnya dapat, budayanya luar biasa. Namun saat ini Bali sudah kritis. Mungkin sekarang ada 9 DPR RI di Senayan sana dan 4 DPD bisa memperjuangkan entah itu otonomi khusus untuk Bali, agar Bali yang kecil ini, Bali yang kita cintai ini, tempat kita dilahirkan, setidaknya bisa menjadi lebih baik. Dulu Bali terkenal dengan daerah pariwisata. Namun jika Bali seperti ini, pariwisata apa yang kita harapkan untuk Bali? Sekian dan terima kasih.